Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Metodologi Fisik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kuliah kita mengenai mekanisme penguatan logam. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai grain refining dan juga telah membahas mengenai solid solution strengthening. Dan pada kesempatan kali ini mekanisme penguatan yang akan kita bahas adalah precipitation dan dispersion strengthening. Selamat mengikuti. Nah, precipitation atau dispersion strengthening itu adalah salah satu mekanisme penguatan logam yang dilakukan dengan cara membentuk lebih daripada satu fasa. Jadi ada fasa kedua. Nah, fasa kedua itu bisa berupa precipitat maupun bisa berupa dispersion. Nah, tentu saja ada yang disebut juga sebagai fasa matrix. Ini adalah fasa continuous, ya, padatan yang dia itu merupakan bagian yang terbesar, tentunya sebagai hostnya. Lalu kemudian ada presipitat. Nah, presipitat ini adalah fasa padat yang terbentuk daripada fasa asli. Dia terbentuk dari matriks asli, fasa matriks asli, dan ini terjadi akibat batas kelarutan dilampaui. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat diagram fasa ini, ya. Atau misalnya kita menggunakan analogi lain sebelum kita masuk kepada diagram fasa ini. Nah, analoginya katakanlah kita menambahkan gula ke dalam air. Kita menambahkan gula ke dalam air dan tentu saja kemudian menjadi suatu fasa berupa larutan yang kita sebut sebagai sirup. Nah, kita tambahkan terus, kita tambahkan terus, kita tambahkan terus gula dan kita naikkan temperaturnya. Pada temperatur yang tinggi, maka larutan air yang dimasukkan gula, dia bisa melarutkan gula dengan konsentrasi yang tinggi. Katakanlah kita terus tambahkan dan temperaturnya kita jaga di 80 derajat Celcius. Terus tambahkan, terus tambahkan, terus tambahkan, dan gula itu terus tetap bisa larut di dalam larutan sirup tadi. Nah, kemudian temperaturnya kita turunkan. Temperaturnya kita turunkan. Ternyata pada saat temperatur turun, batas kelarutan gula di dalam larutan sirup tadi menurun. Akibatnya pada saat temperatur itu turun hingga ke temperatur kamar, kita bisa melihat ada endapan gula yang sebelumnya tidak terjadi pada saat temperaturnya di temperatur 80 derajat Celcius. Nah, gula yang mengendap tadi itu dia berasal dari matriks asli, fasa matriks asli berupa sirup tadi, di mana batas kelarutannya dia terlampaui pada saat temperatur turun. Nah, ini contoh diagram fasa dari paduan aluminium seri 2024 yang dipadukan dengan Cu. Anda bisa lihat sebagai contoh, katakanlah pada saat kita menambahkan Cu di dalam aluminium dan kita tambahkan katakanlah 3% Cu, ya, 3% berat, lalu kita taruh dia pada temperatur katakanlah temperatur 500 derajat Celcius. Nah, pada saat temperatur 500 derajat Celcius kita bisa melihat fasanya itu adalah alfa. Ini fasa larutan padat alfa, ya, larutan padat. Jadi dia berbentuk larutan padat. Nah, bab ini memang akan kita bahas di bab diagram fasa, tapi tidak apa-apa. Kita ceritakan sedikit di sini. Nah, pada saat kemudian temperatur kita turunkan, kita bisa lihat bahwa batas kelarutan pada dasarnya berubah. Saya tunjuk dengan pointer laser ini. Ya, batas kelarutannya berubah. Artinya pada saat temperatur itu diturunkan, kita bisa melihat bahwa dia tidak menjadi alfa Al lagi, tapi dia pada dasarnya berada pada area alfa Al dan juga theta CuAl2. Nah, theta CuAl2 ini adalah presipitat yang terbentuk akibat batas kelarutannya dilampaui. Ya, batas kelarutannya dilampaui. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa kalau kita bicara mengenai precipitation strengthening atau dispersion strengthening, maka penguatan itu terjadi akibat dislokasi yang bergerak itu dihambat oleh partikel yang keras tadi atau partikel fasa kedua atau fasa ketiga dan seterusnya. Nah, ini ilustrasi bagaimana partikel-partikel berupa fasa kedua atau precipitat tersebut dia menghambat pergerakan dislokasi. Anda bayangkan ini adalah garis dislokasi dan ini adalah arah pergerakan dislokasi. Ya.
Tentu dislokasi ini bergerak akibat adanya gaya, dan pada saat dia bergerak, dia akan dihambat oleh presipitat ini. Ini partikel-partikel endapan presipitat. Ya, dan pada saat dia dihambat, dia ditahan, maka persis pada saat dislokasi itu mengenai presipitat, maka dislokasi tersebut dia akan tertahan. Ya, kalau ingin dia lewat, dia harus merunduk atau melengkungi presipitat tersebut. Jadi ada effort. Nah, akibat hambatan pergerakan dislokasi ini, maka tentu saja kemudian dislokasi menjadi sulit bergerak, dan kemudian kekuatan paduan logam tersebut dia akan meningkat. Ya, jadi jelas di sini barir daripada dislokasi movement itu adalah hard particle. Ya, hard particle fase kedua atau ketiga dan seterusnya. Kita bisa membuat banyak fase. Nah, terkait dengan fase kedua ini atau presipitat ini ada dua kondisi. Pertama adalah partikelnya dia koheren dengan matriks. Ya, partikelnya dia koheren dengan matriks. Ya, di mana dalam kaitan ini dislokasi bisa memotong partikel tersebut. Anda bisa lihat di sini yang disebut koheren dengan matriks. Anda perhatikan, katakanlah ini adalah atom-atom matriksnya, ya, dan ini adalah presipitatnya. Anda bisa melihat bahwa presipitat ini dia memiliki ya posisi yang sama dengan isi ruang yang ada pada matriksnya. Kalau kita menarik garis ini, ya kita tarik garis ini, ya dia masih sesuai. Ya, kita tarik garis ini, masih menempati posisi yang sama. Ya, dalam hal ini, apabila dislokasi dia akan bergerak, maka dia bisa memotong. Dan tentu saja akibat adanya presipitat ini, dia akan menciptakan suatu distorsi, dia akan menciptakan suatu regangan, dan tentu saja dislokasi ini akan terhambat pergerakannya. Nah, sementara incoherent particles digambarkan oleh gambar ini, ilustrasi ini. Anda bisa melihat bagaimana pada dasarnya presipitat yang incoherent ini dia tidak sama posisi atom-atomnya dengan posisi atom-atom dari matriksnya. Apabila kita menarik katakanlah atom, ya kita tidak menemui particles yang incoherent ini, dia mengikuti posisi daripada atom matriksnya, ya. Sehingga apabila dislokasi ini bergerak, maka dislokasi itu harus bow round, merunduk, atau dia harus melingkari, menghindari partikel incoherent ini, ya. Nah, perhatikan ini juga penjelasan yang masih sama, ya, masih dengan gambar yang sama yang menunjukkan coherent presipitat dan incoherent presipitat. Saya rasa terkait dengan posisi-posisi hubungannya dengan keteraturan baik dari matriks maupun dengan presipitat sudah sangat jelas sekali, ya, untuk yang coherent presipitat dan juga untuk yang incoherent presipitat, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa isi kristalnya masih teratur, ya, mengikuti pola daripada matriksnya untuk koheren, sementara inkoheren tidak. Dan bisa kita lihat di sini bahwa pada kasus koheren presipitat, kita bisa melihat bahwa terjadi gelembungan area dari presipitat tersebut, ya. Jadi dia menggelembung keluar, dia menciptakan suatu distorsi, menciptakan suatu regangan. Ya, regangan di sini dalam arti regangan compression, ya, jadi compression strain, dan ini bisa menyebabkan hambatan terhadap pergerakan dislokasi, ya, hambatan terhadap pergerakan dislokasi. Sementara kita bisa lihat ini untuk incoherent precipitat, ya, untuk incoherent phase kita bisa melihat tidak terdapat bentukan gelembungan dalam kasus ini yang terjadi di sekeliling precipitat tersebut. Nah, dalam hal ini ya dislokasi dia bisa dihambat oleh incoherent precipitat ini, tetapi kalau kita bandingkan dia tidak sekuat dibandingkan coherent precipitat. Nah, ya, namun demikian kita bisa melihat nanti apakah nanti precipitat tersebut termasuk jenis precipitat yang kuat atau tidak termasuk precipitat yang kuat. Nah, contoh kalau precipitat hambatannya itu lemah, maka dislokasi yang bergerak dia bisa memotong
presipitat atau partikel tersebut. Ya, kita bisa lihat di sini ilustrasinya, dan ini pengamatan di bawah mikroskop elektron, ya, bagaimana suatu presipitat itu dipotong oleh dislokasi. Sementara presipitat yang kuat atau halangannya kuat itu akan menahan dislokasi dan sama sekali tidak terpotong. Akibatnya dislokasi itu akan tertahan atau kemudian dia harus merunduk atau menghindari dislokasi tersebut. Nah, dalam beberapa kasus apabila dia tertahan, maka kemudian pada akhirnya akan terbentuk dislokasi yang mengelilingi presipitat tersebut, seperti contoh pada gambar ini. Ya, nah ini pun sama, ya, saya tunjukkan di sini bahwa akibat pentahanan daripada suatu presipitat yang kuat yang mengakibatkan dislokasi tertahan pada bagian di mana presipitat tersebut kontak dengan dislokasi. Apabila dislokasi ini datang berurutan, datang secara terus-menerus, kemudian gaya itu terus bekerja pada paduan logam tersebut, akibatnya kemudian dislokasi akan mengelilingi, ya, presipitat tersebut. Apabila datang lagi dislokasi, kemudian dia kembali mengelilingi presipitat tersebut, dan ini membentuk apa yang disebut sebagai Orawan looping. Nah, tampilan daripada Orawan looping itu bisa diperlihatkan pada image yang dihasilkan dari mikroskop elektron ini. Jadi ini presipitat yang dikelilingi oleh dislokasi. Bisa ada beberapa dislokasi yang mengelilingi presipitat tersebut. Nah, pertama adalah presipitat. Jadi kita punya dua, ya. Tadi kita bicara mengenai fasa yang keras atau fasa kedua itu bisa berupa presipitat, bisa berupa dispersion. Nah, kita sudah bahas tadi awalnya mengenai presipitat, yaitu particles yang dihasilkan akibat batas kelarutan itu dilampaui dan dia berasal dari fasa asli daripada matriksnya, ya. Dan dia umumnya koheren dengan matriks, ya. Biasanya umumnya dia koheren. Dan partikel-partikelnya sangatlah kecil. Nah, kemudian sementara itu dispersion strengthening itu diciptakan melalui penambahan pada saat dilakukan proses manufacturing. Ya, sebagai contoh misalkan kita menambahkan partikel, ya, partikel oksida, ya. Jadi kita menyebutnya sebagai oxide dispersion strengthening atau ODS. Nah, ini bisa dihasilkan melalui mechanical alloying dan kemudian melalui powder metallurgy. Ya, nanti hasilnya itu berupa MMC atau metal matrix composite, ya. Nah, Anda tahu kenapa kita menambahkan partikel berupa oksida? Karena memang partikel berupa oksida ini dia lebih stabil pada temperatur yang tinggi. Apalagi kalau misalkan kita menambahkannya katakanlah dalam matriks dalam kondisi cair, karena oksida ini dia memiliki temperatur lele yang lebih tinggi, dia tidak banyak terpengaruh oleh matriks yang cair. Itu bisa ditambahkan. Jadi bukan hanya melalui mechanical alloying saja, ya, ataupun powder metallurgy saja, tapi bisa nanti ditambahkan saat melakukan pengecoran. Ini contohnya, ya, sebagai contoh misalkan pada paduan aluminium litium yang diperkuat dengan partikel alumina Al2O3, ya, atau misalkan partikel-partikel Al2O3 dan thoria, alumina dan thoria di dalam aluminium dan di dalam matriks nikel. Atau misalkan ytria, Y2O3 itu di dalam superalloys. Ini contohnya Inconel. Oke, mari kita lihat tampilan, ya, untuk presipitat paduan AlCu atau pada paduan Al2024, ya. Sebagai contoh kita bisa melihat di sini penampakan daripada presipitat yang kita amati menggunakan transmission elektron mikroskop. Nah, presipitat ini adalah presipitat CuAl2, ya, presipitat CuAl2 yang tampilannya seperti pelat pada matriks dari fasa alfa. Seperti yang sebelumnya kita tunjukkan dari diagram fasa paduan AlCu, ya, atau misalkan paduan Al2024 dalam kasus ini, ya, misalnya kita bisa melihat bagaimana katakanlah apabila kita memiliki 3% Cu lalu kemudian dia didinginkan, maka batas kelarutannya dilampaui. Ya, ini adalah gambarannya, prosesnya. Ya, ini digambarkan berikutnya. Tahap pertama, kita melakukan suatu proses yang disebut sebagai solution treatment. Sehingga dia berada dalam keadaan solid solution. Lalu kemudian berikutnya didinginkan dengan cepat atau di quench.
Nah, saat dididingkan dengan cepat seperti ini, kita akan memperoleh suatu solusi atau suatu larutan yang kita sebut sebagai larutan padat lewat jenuh atau super saturated solid solution. Jadi lewat jenuh. Apabila kita biarkan dia ya dalam waktu yang tertentu pada temperatur tertentu, bukan temperatur yang tinggi, maka kemudian akan terjadi pembentukan presipitat. Proses ini, pembiaran ini yang disebut sebagai aging, membiarkan pada waktu tertentu, pada temperatur tertentu. Bisa dilakukan pada temperatur kamar yang kita sebut sebagai natural aging, atau misalnya kita lakukan pada temperatur yang agak lebih tinggi, katakanlah misalkan pada temperatur 150 atau misalkan 190 derajat Celcius, itu kita sebut sebagai artificial aging. Jadi sebagaimana sebelumnya, sekali lagi, pertama kita bawa dia ke area solid solution-nya, larutan padat solid solution alpha, lalu didinginkan dengan cepat, menghasilkan super saturated solid solution, lalu kemudian di aging, kemudian muncullah fase kedua berupa fase theta tadi, yaitu Cu Al2. Ya, saya gambarkan lagi di sini, kita lihat ilustrasi yang lain di sini. Jadi katakanlah pada di sini komposisi 4% misalnya, lalu kemudian pertama dia dibawa di sini pada kondisi solution, solid solution, ya katakanlah di sini ya seperti ini. Jadi kita bawa ke sana. Ini prosesnya di sini ya. Jadi dipanaskan, ditaruh pada posisi ini, ya posisi ini sama. Lalu kemudian ditahan. Ini adalah solution heat treatment. Lalu kemudian setelah itu kemudian di-quench, didinginkan dengan cepat di sini. Di-quench. Nah, setelah di-quench kita akan menemukan tampilan daripada strukturnya seperti ini, masih sama, typically masih sama seperti itu, dan ini merupakan super saturated solution. Dan kalau kita biarkan dia, yang kita sebut sebagai aging, ya, aging atau precipitation heat treatment, bisa di udara biasa atau bisa di temperatur yang agak panas, maka kemudian terjadilah aging dan kita bisa melihat di sini terbentuk presipitat-presipitat. Jadi muncul presipitat-presipitat ini. Dan kalau misalkan kita biarkan terus aging itu berlangsung, maka kemudian terjadilah overaging. Ya, terjadi overaging di mana presipitat-presipitat tersebut dia bertambah besar. Ya, seperti itu. Oke, jadi sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan, proses aging itu bisa dilakukan pada temperatur kamar atau bisa dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi yang kita sebut sebagai artificial aging. Nah, selama proses aging tersebut nanti akan terbentuk zones atau presipitat dan ini yang kemudian menyebabkan kekuatan itu naik. Namun, kekuatan tersebut akan terus naik karena presipitat dia terus terbentuk, presipitat yang halus. Namun dia mencapai suatu tingkat peak-nya kekuatannya, lalu kemudian kekuatan tersebut turun. Ini yang kita sebut sebagai overaging. Saat kekuatan turun itu kita sebut sebagai overaging. Mari perhatikan grafik ini. Ini grafik hubungan antara kekuatan atau kekerasan yang sumbu tegak dan sumbu datarnya adalah aging time atau waktu aging. Ini pembentukan zones atau presipitat, ya. Anda bisa lihat di sini pembentukan zone atau presipitat di sini disebut sebagai theta double prime. Di sini kekuatan kekerasannya terus naik sampai mencapai peak, lalu kemudian mengalami overaging. Di sini terbentuk theta prime dan kemudian berikutnya terbentuk theta. Ya, tampilannya seperti ini kita bisa lihat ya. Sebagai contoh untuk area di sini ya adalah area daripada super saturated solid solution. Di sini masih lunak ya. Jadi paduan aluminium ini masih lunak dia posisinya di sini. Lalu kemudian dia mulai mengalami pembentukan zones atau presipitat setelah di aging. Anda bisa lihat di sini terbentuknya partikel yang halus. Ya, baru mulai. Partikelnya masih kecil dan masih belum menghambat dislokasi dengan efektif. Jadi baru muncul. Kemudian terus dia muncul bertambah banyak sampai dia mencapai titik puncak di mana presipitat tersebut banyak dan sangat efektif menahan dislokasi. Ini adalah puncak daripada kekuatan dan ini merupakan optimum size dan optimum distribution daripada presipitat tersebut. Ya. Kemudian kalau kita biarkan terus lama-kelamaan presipitat tersebut dia akan bertambah besar sehingga karena ukurannya dia bertambah besar, dia tidak efektif lagi untuk menahan dislokasi, maka kekuatannya pun menurun. Nah, proses ini precipitation hardening ini banyak diterapkan di industri pesawat terbang. Anda tahu bahwa
aluminium alloys itu digunakan sebagai struktur di pesawat terbang. Ya, kita gunakan aluminium tentu karena aluminium ringan. Tapi aluminium seri 2000, contohnya 2024, ya, 2024 yang ditambahkan dengan Cu, lalu kemudian seri 7000, ya 7075 yang ditambahkan dengan Zn, itu merupakan paduan aluminium yang sangat kuat. Ya, paduan aluminium yang sangat kuat. Misalkan sebagai contoh untuk seri 2024 atau yang dipadukan dengan Cu. Nah, struktur pesawat untuk paduan aluminium 2024 dan 7075 itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi, bahkan dia boleh dikatakan setara dengan high strength steel. Jadi ultimate tensile strength-nya atau yield strength-nya dia mendekati nilai 500 megapascal. Nah, dalam proses pembuatannya ya dilakukan seperti hal yang tadi, ya ada solid solution heat treatment terlebih dahulu, lalu di quench. Nah, pada saat dia di quench, ya di saat dia membentuk supersaturated solution, di situ posisi dia memiliki kekuatan yang paling lemah. Jadi setelah di solution lalu kemudian di quench, ya dia memiliki kekuatan yang paling lemah, dan di industri biasanya disimpan dulu di refrigerator, disimpan di kulkas pendingin lah kira-kira, ruang pendingin. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi difusi, karena pada temperatur rendah kan mobilitas atom juga rendah. Tidak terjadi difusi untuk terjadinya apa? Terjadinya pembentukan presipitat. Jadi ditaruh di temperatur yang sangat rendah, ya, di temperatur yang sangat rendah. Nah, disimpan di temperatur sangat rendah agar tidak terjadi aging atau terbentuknya presipitat. Nah, pada saat kemudian pelat, katakanlah lembaran aluminium tersebut akan diproses, dibentuk misalnya, baru kemudian dia dikeluarkan, dia dibentuk dalam keadaan yang tadi, pada temperatur yang relatif rendah atau baru dikeluarkan. Jadi belum terbentuk aging, dia masih lunak, dia bisa mudah dibentuk, ya kemampu bentukannya masih baik. Baru setelah itu dia di aging, ya sehingga mulai terbentuklah presipitat, dan pada kondisi tersebut akan dicapai kekuatan produk aluminium lembaran yang sangat kuat. Nah, sekarang mari kita lihat perjalanannya setelah quenching-nya. Sekarang perhatikan di sini, ya ini adalah susunan-susunan atom dari, katakanlah misalkan yang hostnya adalah aluminium, ya, kemudian yang kecil-kecil ini, ya dia adalah posisi daripada Cu-nya, ya. Adapun tampilan ini adalah vacancy, ya, karena ini gambaran bahwa vacancy memang selalu ada. Oke, Anda bisa perhatikan di sini pertama atom Cu ini masih larut di dalam hostnya. Ya. Anda bisa lihat di sini membentuk larutan padat. Dia masih tersebar ke sana kemari, membentuk larutan padat. Dia larut. Lalu kemudian terjadi difusi, di mana kemudian atom Cu ini kemudian dia bergerak. Ya, katakanlah ini gambaran saja ya, membentuk presipitat. Jadi dia berkumpul membentuk presipitat. Ini yang disebut sebagai aging tadi. Ya, ini yang disebut sebagai aging tadi. Ya, ini gambaran saja ya, gambaran ya, di mana setelah quenching kemudian atom-atomnya tersebut ya berdifusi, atom-atom Cu-nya misalkan ya dalam hal ini, atau atom-atom terlarutnya berdifusi lalu membentuk presipitat, ya membentuk presipitat. Nah, ini juga tampilan yang lain ya, Anda bisa lihat di sini ya, supersaturated solid solution. Jadi di sini katakanlah Cu-nya dia masih tersebar ke sana kemari, lalu kemudian setelah di aging mulailah dia berdifusi kemudian membentuk presipitat seperti ini. CuAl2 misalkan seperti itu ya, CuAl2 misalkan seperti itu. Dan kalau kita biarkan terus dia mengalami aging atau over aging, maka kita bisa melihat presipitatnya ini dia bertambah besar ya. Kalau dia bertambah besar, maka hambatan dislokasinya tidak seefektif apabila dia kecil tapi terdistribusi secara merata ya. Nah, tadi kita bahas mengenai presipitat, kita sempat bahas mengenai dispersion, sekarang kita fokus kepada dispersion ya. Jadi dispersi itu memang mekanisme penguatan serupa dengan presipitat, hanya saja kita sengaja menambahkan partikel-partikel dispersi ke dalam matriks selama manufaktur. Dan yang kita tambahkan itu umumnya membentuk oksida, jadi oxide dispersion strengthening. Ini bisa dilakukan penguatannya melalui mechanical alloying atau powder metallurgy. Contoh-contohnya tadi sudah kita bahas ya, pada paduan Al, Li diperkuat dengan Al2O3, kemudian ada thoria pada paduan Al dan Ni, kemudian
pada superalloy berbasis Ni, misalkan diperkuat dengan ytria seperti itu. Nah, partikel ODS juga bisa ditambahkan pada matriks cair, misalkan selama pengecoran, misalkan kita menambahkan ZnO ke dalam magnesium cair. Kita ingin memperkuat magnesium, ya, magnesium alloy dalam keadaan cair, kita sudah tambahkan partikel-partikel ZnO. Ya, bisa kita tambahkan dalam ukuran yang mikro, misalkan micro scale, atau kita tambahkan dalam nanoscale. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dispersi tersebut bisa efektif menahan pergerakan dislokasi, atau bagaimana distribusi daripada dispersi yang terbaik. Pertama begini, kita lihat dulu sifatnya. Pertama, partikel kedua atau second phase keras, sementara matriksnya lunak. Ini baik dibandingkan kalau partikel keduanya itu lunak, sementara matriksnya itu keras. Tentu saja retak akan mudah terbentuk, ya, mudah merambat. Ya. Kemudian bagaimana distribusinya? Kalau distribusinya kecil, halus, menyebar merata, itu lebih baik apabila dibandingkan dengan besar tapi jarang-jarang. Jadi perbandingannya ini kalau misalkan beratnya sama atau volumenya sama, yang satu bentuknya kecil-kecil tapi merata, yang satu lagi besar. Tentu saja dislokasi akan sangat efektif dihambat oleh partikel-partikel kecil seperti ini yang terdistribusi merata. Kemudian berikutnya, partikel yang berbentuk bulat lebih baik dengan partikel-partikel yang berbentuk tajam ini, karena partikel berbentuk tajam ini itu bisa menjadi stress riser, ya, menjadi stress riser. Ini lebih baik. Kemudian tentu saja kalau misalkan ukurannya sama, partikel ukuran sama, tentu semakin banyak itu semakin efektif untuk menghambat pergerakan dislokasi tentunya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh daripada ODS, yang mana ODS ini dia, ya, ODS-nya, alloys-nya ini pertama dia dibuat dari Fe, Cr, Al, dan Ti pure, ya, kemudian ditambahkan dengan powder Y2O3. Ini diproses menggunakan mechanical alloying, ya, seperti itu dicampurkan. Anda bisa lihat di sini, ini hasil penelitian dari Jai Hun Lee, ini dari POSCO. Anda bisa lihat untuk yang gambar A ini adalah yang 18 Cr ODS steel, sementara yang sebelah B ini adalah 18 Cr5Al ODS steel. Nah, di sini kita bisa melihat partikel-partikel ODS yang terbentuk, ya, terbentuk melalui mechanical alloying, dan ini teridentifikasi bahwa partikel-partikel ini adalah titania ditambah ytria untuk Al free oxide, itu untuk yang A ini, ya, untuk Al free oxide ODS. Sementara untuk yang gambar B ini partikel-partikelnya adalah alumina plus ytria. Jadi ada alumina Al2O3 dan ada Y2O3 partikel-partikel ini. Ya, kita bisa melihat partikel-partikel ini halus, ya, partikel-partikel ini halus. Oke, baik. Sekarang sebagai penutup kita akan melihat perbandingan antara precipitation strengthening atau precipitation hardening dengan dispersion hardening atau dispersion strengthening. Kita bandingkan, ya. Kita singkat saja untuk precipitation strengthening sebagai PS, kemudian dispersion strengthening sebagai DS. Kita lihat yang pertama. Koherensi itu terjadi pada precipitation strengthening, tetapi tidak ada koherensi untuk DS, wajar. Karena untuk menghasilkan presipitat yang koheren itu harus muncul endapan dari fase aslinya, ya. Jadi misalkan kita bisa lihat tadi, ya, kalau kita jelaskan precipitation hardening, bentuk presipitat itu bisa terbentuk presipitat yang koheren. Sementara ODS tentu saja tidak mungkin dia terbentuk suatu partikel yang koheren, jadi dia akan menjadi inkoheren. Kemudian dispersion strengthening ini stabil pada seluruh temperatur, sementara precipitation strengthening tidak. Ya, tentu saja kita lihat dari diagram fasa, yang namanya precipitation strengthening itu dia mulai terbentuk setelah di quench, lalu kemudian di aging. Kalau kita naikkan lagi temperaturnya ke atas ke 500 lagi, ya dia kemudian jadi solution treatment lagi. Sementara dispersion strengthening ini dia stabil pada temperatur yang tinggi, dia stabil. Kenapa? Karena dia berbentuk oksida. Oksida kan temperatur leburnya atau temperatur lelehnya dia jauh lebih tinggi. Sehingga cocok ini kalau misalkan
kita berikan penguat dengan dispersion strengthening untuk aplikasi-aplikasi pada logam pada temperatur tinggi. Kemudian time factor not important for DS. Jadi faktor temperatur tidak penting bagi DS, tetapi faktor waktu penting bagi PS, bagi precipitation strengthening. Ya tentu saja dalam hal ini aging. Jadi aging lama-kelamaan menjadi over aging. Sementara DS dia tidak terpengaruh oleh faktor waktu. Any alloys can be made in case of DS. Jadi alloy apapun dengan dispersion strengthening bisa dibuat karena itu memang ditambahkan saja. Tetapi kita tidak bisa membuat precipitation strengthening untuk semua alloys karena tergantung apakah paduan tersebut dia bisa menghasilkan fase kedua pada temperatur kamarnya, ya seperti itu. Kemudian dispersion strengthening secara kimia stabil, ya dibandingkan PS. Kemudian untuk precipitation strengthening itu isotropik, sementara DS itu anisotropik. Nah ini adalah summary perbandingan daripada mekanisme kekuatan menggunakan presipitat dan menggunakan partikel terdispersi. Baik, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan dan kita bisa pelajari untuk bab mekanisme penguatan logam untuk precipitation dan dispersion strengthening. Nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu penguatan dengan strain hardening dan penguatan dengan quench hardening. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.